Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Fajar Firmansyah dengan nomor NIM 2023-01-2019, Prodi Teknik Industri. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan agregasi metode transportasi sebagai tugas UTS mata kuliah PPIC. Yang pertama, metode transportasi dalam perencanaan agregasi adalah pendekatan matematis yang digunakan untuk menentukan alokasi produksi yang optimal dengan tujuan meminimalkan biaya total. Metode ini bekerja dengan menempatkan berbagai elemen rencana agregat seperti tarif produksi, biaya subkontrak, dan biaya lain-lain dalam sebuah matriks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini terdapat tabel yang memuat periode 13, 14, 15, 16, 17, sampai ke 18 yang berasal dari perencanaan agregat. Tabel perencanaan agregat ini yang saya maksud. Selanjutnya di bawah ada ongkos inventory. Untuk periode 13 berjumlah 0. Periode 14 berjumlah Rp3.625. Periode 15 berjumlah Rp7.250. Periode 16 berjumlah Rp10.825. Periode 17 berjumlah Rp17.500. Dan periode 18 berjumlah Rp18.125. Setiap periode akan bertambah Rp3.625, yang berarti periode kedua itu adalah perkalian dari 3.625 kali 2 sampai yang ke-8 yaitu 18 maksud saya, yaitu 3.625 dikali 4 yang hasilnya maaf, yang Rp3.625 itu dikali 5 yang hasilnya adalah Rp18.125. Ongkos inventory didapat dari tabel perencanaan agregat sebelumnya, yaitu tabel tabel yang ini, yang memuat bulan, periode, dan demand. Untuk rumusnya, yaitu 5% dikali harga jual. Ini 5% dikali harga jual. Selanjutnya pada tabel terdapat angka 22 yang merupakan inisial inventory yang didapat dari penjumlahan unit agregat di tabel ini. Inisial inventory, penjumlahan unit agregat 10 tambah 12, maka hasilnya 22. Untuk yang paling bawah, 127, 133, 138, 144, 150, 156 merupakan demand dari tabel perencanaan agregat. Tabel yang ini, demand, yang sebelumnya saya adalah NIM-nya ganjil di kelas A, berarti ditambah angka 1, yang hasilnya 120, yang awalnya 126 menjadi 127, begitu sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada ongkos regular time, overtime, dan subkontrak. Didapat dari tabel yang ini, sebelumnya, sudah dihitung sebelumnya. Ini ada regular time 50.000, overtime 120.000, subkontrak 220.000. Setelah itu, naik ke periode selanjutnya, maka ditambahkan ongkos inventory ke periode 14 berjumlah 3.625.
Terus ke periode 15 ditambah ongkos inventorinya dan ongkos overtime serta ongkos subkontrak ditambah 7.250. Periode 16 ditambah 10.825. Periode 17 ditambah 14.500. Periode 18 ditambah berjumlah 18.125. Untuk pen untuk penulisannya, setiap periode ongkos inventory akan naik ongkos inventory, setiap periode itu akan naik, akan menurun. Jika periode maksud saya jika setiap periode naik, maka ongkos inventory akan menurun. Dan di periode ke-18 jumlahnya akan tetap yaitu 50.000, 120.000 dan 220.000. Di sini ada angka 105. Selanjutnya didapat demand dari 127 dikurang 22 yaitu ya 105 tersebut. 105 didapat dari demand 127 dikurangi 22 yang hasilnya 105. Kenapa harus dikurang? 22 karena di sini ada inventorinya atau persediaannya. Selanjutnya demand 135 ditulis di maaf, selanjutnya demand 133 ditulis di regular time dan seterusnya sampai periode ke-17. Di periode ke-13 demand-nya 127 yang berarti mencukupi. Kapasitas tersedianya 150 yang berarti mencukupi. Dan overtime sama sekali, dan kita tidak menggunakan overtime sama sekali, berarti kita tulis saja 37. Serta kapasitasnya juga 137 karena tidak menggunakan overtime. Dan selanjutnya, di periode 14, demand-nya 133, ditulis di regular time, kapasitas tersedianya adalah 140. 144, maka masih memenuhi. Untuk periode ke-15, ditulis di regular time 138, kapasitas tersedianya 150, maka masih mencukupi. Untuk periode ke-16, demand-nya 144, kapasitas tersedianya 150, dan masih mencukupi. Selanjutnya di periode ke-18, regular time-nya ada 144, eh, regular time-nya ada, demand-nya ada 156, sedangkan kapasitas tersedianya adalah 144. Selanjutnya di sini 144 berarti tidak mencukupi ya. Demand-nya 156 berarti 144 tidak mencukupi. Sehingga kita harus mengambil yang di atasnya, yang di sini. 150 ini yang tadinya masih tersedia, kita ambil 6. Ya berarti 150 kurang 6 yaitu 144. Dan masih mencukupi jika dikurangi dengan demand yang periode ke-16 144. Hasilnya 0 berarti masih mencukupi. Dan untuk yang di atasnya lagi kita mengambil 4 dari
kapasitas tersedia 150 dikurang 4, 146, dan dikurang demand periode ke-15 yang berjumlah 138, dan hasilnya 8 berarti mencukupi. Untuk selanjutnya, kita mengambil lagi saat itu masih kurang, kita mengambil lagi 2 dari kapasitas tersedia di periode ke-14, 144 kurangi 2, 142, dan dikurangi demand-nya ke periode ke-14 yang menghasilkan 9 kapasitas sisa, sehingga masih mencukupi. Selanjutnya dijumlah 2 tambah 4 tambah 6, 12, tambah 144, hasilkan 156. Jadi ditulis saja 144 di sini, sehingga hasilnya mencukupi dari penjumlahan angka-angka yang kita minta dari kapasitas tersedia tersebut. Angka-angka yang kita minta tadi yaitu angka-angka dari kapasitas tersedia yang berfungsi untuk memenuhi demand atau permintaan yang masih belum tercukupi. Setelah itu, kita hitung kapasitas tersedia dikurang kapasitas terpakai sehingga hasilnya kapasitas sisanya yang tadi kapasitas sisa. Untuk overtime kita tidak memakainya sama sekali, kita tulis 0, cukup. Dan kapasitas sisanya dari peringkat ke periode ke-13 yaitu kapasitas 45, periode ke-14 kapasitasnya 9, untuk periode ke-15 kapasitasnya 8, untuk periode ke-16 kapasitas sisanya adalah 0, periode ke-17 kapasitasnya sisa adalah 0, dan sampai ke-18 kapasitas sisanya adalah 0. Selanjutnya, untuk menghitung biaya produksi, yaitu yang di bawah ini biaya produksi, yaitu dengan mengalihkan demand ini dengan harga regular time, yaitu 100, kalau di periode 13 105 dikali 50.000, periode 14 133 dikali 50.000, periode 16 138 kali 50.000, periode 16 144 dikali 50.000, periode 17 150 dikali 50.000, dan periode 18 yang ini 144 kali 50.000 ditambah 6 kali 60.875 rupiah, tambah lagi 4 7 kali 71.700 ribu rupiah, dan dikali lagi 2 kali 86.200 rupiah. Sehingga kita jumlahkan, hasil perkalian kita jumlahkan semuanya, sehingga totalnya adalah 41.524.450 rupiah. Nah, ini adalah total penjumlahan atau total biaya produksi yang kita jumlahkan dari demand kali regular time. Dan selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah metode transportasi modal adalah metode yang paling kecil biaya produksinya dibandingkan metode lain yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu metode level strategi, metode cash strategi, metode subkontrak strategi, dan metode mixed strategi, yaitu beberapa metode yang ada di perencanaan agregasi sebelumnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.